Bab 531. Tidak disangka. Aku baru berusia 3,5 tahun. Tapi sudah mau menjadi seorang ayah. Charles mengerutkan keningnya. Kelak bagaimana aku mau menafkahi anakku? Aku bahkan masih belum mulai bekerja. Tidak apa-apa Charles. Aku akan membantumu membesarkannya. Carlos menepuk-nepuk bahu Charles. Lalu berkata dengan sangat setia kawan. Bagaimanapun juga anak itu akan memanggilku dengan sebutan paman. Aku juga akan membagi cemilan dan mainanku pada mereka. Carla menatap Charles dengan raut wajah serius. Sambil berkata dengan besar hati, masih ada rok milikku. Mereka, Charles membelalakkan matanya terkejut. Mungkinkah Bu Guru Yeni juga akan melahirkan 3 anak kembar untukku? Ada kemungkinan. Carlos menganalisis dengan serius. Berdasarkan gen, kembar bisa diturunkan. Kita adalah kembar 3. Kelak anak kita juga mungkin kembar 3. Charles tercengang ingin menangis. Tetapi tak ada air mata yang keluar. Dia pun berbicara dengan tak berdaya. Kalau begitu, bagaimana mau menafkahi mereka? 3 keponakan. Kalau begitu apa cemilanku tidak cukup untuk dibagi? Carla mengangkat jarinya dan menghitung dengan risau. Gawat, tidak cukup. Takutnya cemilanku juga tidak cukup. Carlos berpikir dengan teliti. Merasa masalah ini cukup serius. Sepertinya kita harus meminta bantuan mami dan nenek. Kelak aku juga tidak akan sembarangan mencium perempuan lagi. Charles berwajah seperti ingin menangis. Juga tidak akan sembarangan mencari pacar lagi. Ini baru benar. Carlos menepuk pundak Charles. Sambil berkata dengan serius. Jika kamu mencari lagi, takutnya villa besar milik Paman Daniel ini tidak akan cukup untuk menampungnya. Benar. Mobil juga tidak akan muat diduduki. Carla mengerucutkan bibirnya. Lalu mengingatkan dengan serius. Jika mereka dan kita masuk TK bersama-sama, kita dan anakmu bisa membentuk satu kelas. Charles menengadahkan kepalanya. Membayangkan adegan itu. Membuatnya ingin menangis. Ada apa? Pada saat ini Tracy dan Daniel turun dari lantai atas. Daniel sudah mengganti baju rumahnya. Dia turun ke bawah sambil merangkul Tracy. Melihat ketiga anaknya sedang mendiskusikan sesuatu di ruang tamu dengan ekspresi yang serius, mereka pun merasa khawatir. Mami, aku bersalah. Charles berlinang air mata, sambil berkata dengan tertekan, aku sungguh bersalah. Kelak aku tidak akan sembarangan mencium perempuan, juga tidak akan sembarangan mencari pacar lagi. Apa yang terjadi? Tracy bertanya dengan panik. Charles mencium Bu Guru Yeni. Carla melangkahkan kakinya untuk maju menghampiri Tracy. Lalu melaporkan apa yang terjadi. Jika Bu Guru Yeni hamil, maka Charles akan menjadi ayah. Kelak anaknya akan masuk TK bersama kami. Dia takut dia tidak bisa menafkahinya. Tracy hampir tak bisa menahan tawa. Hahaha. Daniel tertawa dengan keras. Siapa yang memberitahu kalian bahwa dengan mencium bisa menjadi ayah? Carlos yang mengatakannya. Carla menatap Carlos dengan ekspresi polos. Aku menganalisisnya berdasarkan isi buku yang kubaca. Carlos berkata dengan serius, sambil melakukan beberapa gerakan. Dalam buku itu ditulis, bahwa jika laki-laki dan perempuan melakukan gerakan yang intim, maka bisa hamil. Tracy tidak tahu harus menangis atau tertawa. Dia tidak tahu menjelaskannya pada anaknya. Perkataanmu benar. Daniel menggendong Carlos dan Carla ke sofa. Lalu menjelaskan dengan sabar. Namun, ini semua ditujukan pada laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Kalian masih kecil. Tidak mungkin bisa hamil. Benarkah? Charles merasa sangat gembira. Kalau begitu tidak apa-apa aku mencium Bu Guru Yeni. Tentu saja tidak apa-apa. Daniel menjawab dengan serius. Makna ciuman anak-anak dan orang dewasa berbeda. Namun kamu juga tidak boleh sembarangan mencium perempuan. Tidak boleh punya kebiasaan buruk. Kalau tidak, akan sangat sulit diubah setelah besar nanti. Iya. Charles mengangguk berulang kali. Kelak aku juga tidak akan sembarangan mencium perempuan lagi. Juga tidak akan sembarangan mencari pacar. Itu sudah benar. Daniel mengelus rambut putranya yang sedikit ikal. Namun, jika ada masalah apapun, kamu harus menceritakannya pada orang dewasa. Jika itu hal yang baik,
kami pasti akan memberikan dukungan. Jika itu hal yang salah, kami juga akan bantu memikul tanggung jawab bersama kalian. Bab 532. Iya, iya. Terima kasih Paman Daniel. Charles mengangguk berterima kasih. Paman Daniel, hari ini di TK, ada teman sekolah yang berkata bahwa dia menyukaiku dan ingin berteman denganku. Lalu dia juga memberiku sekuntum bunga berwarna merah. Carla mengeluarkan sekuntum bunga kecil berwarna merah dari dalam tasnya. Itu adalah bunga kertas pemberian teman sekolahnya. Juga ada nama Carla di atasnya. Sepertinya sangat bersungguh hati. Apa kamu ingin berteman dengannya? Daniel bertanya dengan lembut. Aku tidak akrab dengannya. Dia juga bukan murid di kelas kami. Carla memiringkan kepalanya sambil menjawab dengan serius. Namun wajahnya cukup menggemaskan. Jika tidak akrab, jangan menerima hadiah dari orang lain. Daniel mengajarinya. Besok kembalikan hadiah ini padanya dan katakan padanya bahwa kalian teman sekolah. Maka bisa bermain bersama-sama. Iya, aku tahu. Carla mengangguk dengan patuh, lalu memasukkan bunga kecil berwarna merah itu dengan hati-hati ke dalam tasnya. Carlos, apa tidak ada kejadian apa-apa di TK? Daniel mengalihkan pandangannya ke arah Carlos. Aku hanya merasa hal yang diajarkan oleh guru terlalu mudah. Carlos mengangkat bahunya dengan tak berdaya. Setiap hari aku ingin pulang sekolah secepat mungkin. Saat pulang, aku bisa mengikuti kelas secara daring. Meskipun hal yang diajarkan dalam kelas daring juga mudah, tapi setelah aku berkomunikasi dengannya, dia pun mulai mengajarkan pengetahuan yang baru padaku. Mendengar perkataan ini, Daniel menaikkan ujung alisnya. Malam ini paman akan mengajarimu. Lihat seberapa dalam pengetahuan yang kamu miliki. Lalu mengatur pembelajaran yang baru berdasarkan pengetahuanmu. Ya, ya. Carlos sangat gembira. Terima kasih Paman Daniel. Paman Daniel, jangan lupa masih ada aku. Charles bergegas mengangkat tangannya. Lalu berkata dengan panik, Paman pernah berjanji padaku akan mengajariku bela diri. Masih ada aku. Masih ada aku. Carla juga mengangkat tangan mungilnya, sambil maju ke depan. Merasa takut diabaikan. Paman pernah bilang, mau belajar bernyanyi, menari, dan menggambar denganku. Tidak masalah. Paman pasti akan menepati semua janji kalian. Daniel melihat jam tangannya. Mulai pukul 7:30. Baik. Ketiga anak itu merespon bersamaan. Mereka sangat menantikan waktu belajar malam ini. Ayo makan. Pada saat ini, Bibi Juni sudah menyajikan banyak makanan di atas meja makan. Pengurus rumah, Bibi Riana, dan beberapa pelayan lainnya juga ikut membantu. Bibi Riana takut Bibi Juni kelelahan. Maka dia bergegas membujuk. Bibi Juni, kamu sudah menyiapkan banyak makanan. Cepat cuci tangan dan makanlah. Serahkan hal yang lain padaku. Kalau begitu harus merepotkan kalian. Bibi Juni melepas celemeknya, lalu memanggil. Carlos, Charles, Carla, ayo nenek bawa kalian cuci tangan. Baik, Carlos dan Carla melesat pergi. Sedangkan Charles menggerakkan kursi rodanya dengan panik dan mengikuti dari belakang. Tunggu aku. Ketiga perawat langsung maju untuk membantunya. Melihat keluarganya sangat ramai, Tracy merasakan kehangatan dalam hatinya. Ini adalah kehidupan yang dia inginkan. Biasa dan sederhana, serta penuh kehangatan. Apa yang kamu lamunkan? Daniel mencubit wajah Tracy dengan ringan. Aku merasa sangat bahagia. Tracy memeluk Daniel. Terima kasih. Bodoh. Daniel mencium rambut Tracy. Oh ya, selesai makan malam kita harus mengadakan rapat keluarga. Rapat keluarga. Tracy sedikit bingung. Sudah saatnya mengenalkan identitasku secara resmi pada anak-anak. Tidak boleh terus memanggilku dengan sebutan paman. Daniel berkata dengan serius. Kelak kamu juga tidak boleh memanggilku dengan sembarangan. Jika anak-anak mendengarnya, itu akan memberikan pengaruh tidak baik. Kalau begitu, panggil apa? Tracy langsung bertanya. Panggil suamiku. Daniel memberi perintah. Puff. Wajah Tracy merah seketika. Dia memegang pipinya dengan malu. Aku tidak bisa mengatakannya. Kalau begitu berlatihlah dulu. Daniel memegang pipi Tracy, lalu mengajarinya dengan serius. Ikuti aku berlatih Sua. Sua. Tracy mengikuti dengan patuh. Mi, ku,
Suamiku, suamiku, Yup, Daniel merespon dengan sangat senang. Terasi tertawa rona merah menghiasi pipinya hingga ke telinganya. Dia membenamkan kepalanya ke dada Daniel. Tidak berani mendongak, sangat patuh. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.